Bayangkan, sebuah dunia tanpa mobil, sepeda motor, atau pesawat, sebuah dunia di mana perjalanan jauh masih bergantung pada tenaga uap yang lambat dan boros. Kini, temui Nicolaus Otto, seorang pria tanpa gelar insinyur, yang hanya bermodal rasa ingin tahu dan tekad baja, tetapi berhasil menciptakan mesin 4 tak yang menjadi jantung dari hampir semua kendaraan modern. Dari seorang pegawai toko kelontong, hingga seorang inovator yang menyalakan api revolusi industri kedua, Otto bukan hanya mengubah cara manusia bergerak, tetapi juga menggerakkan peradaban menuju era baru yang lebih cepat, efisien, dan penuh kemungkinan. Tanpa dirinya, mungkin dunia masih berjalan dengan derit roda lokomotif uap, bukan deru mesin yang membakar ambisi manusia untuk terus maju. Nicolaus Otto, masa kecil dan pendidikan, 1832-1850. Nicolaus August Otto lahir pada 14 Juni 1832 di Holzhausen an der Heide, sebuah desa kecil di Jerman. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai pekerja pos, sementara ibunya mengurus rumah tangga. Sejak kecil, Otto menunjukkan minat besar terhadap teknologi dan mekanik, meskipun ia tidak memiliki akses ke pendidikan teknik formal. Otto bersekolah di Real School, sekolah menengah yang berfokus pada keterampilan praktis, tetapi tidak melanjutkan ke universitas karena keterbatasan finansial. Setelah lulus, ia bekerja sebagai karyawan di toko bahan makanan dan pedagang keliling yang membawanya ke berbagai kota di Jerman. Selama perjalanan ini, ia mulai tertarik dengan perkembangan mesin uap dan teknologi baru yang sedang berkembang di Eropa saat itu. Awal karier dan minat dalam mesin pembakaran dalam tahun 1850 sampai tahun 1860. Pada pertengahan abad ke-19, mesin uap mendominasi dunia industri. Tetapi Otto menyadari bahwa mesin ini memiliki banyak kekurangan, seperti ukuran yang besar dan efisiensi rendah. Ia mulai mencari alternatif yang lebih baik dan mendengar tentang eksperimen Tien Lenoir, seorang insinyur Prancis yang mengembangkan mesin pembakaran dalam berbahan bakar gas. Otto sangat tertarik dengan konsep ini dan mulai melakukan eksperimen sendiri. Pada tahun 1861, ia mengembangkan versi mesin berbahan bakar gas yang lebih efisien daripada mesin Lenoir. Meskipun demikian, mesinnya masih belum sempurna dan tidak cukup efisien untuk penggunaan industri skala besar. Pendiri perusahaan dan penemuan mesin 4 tak tahun 1860 sampai tahun 1876. Pada tahun 1864, Otto bekerja sama dengan insinyur Igen Langen untuk mendirikan perusahaan M.A. Otto dan C. di KL, Jerman. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan mesin berbahan bakar gas yang lebih efisien. Pada tahun 1867, mereka berhasil menciptakan mesin pembakaran dalam vertikal yang memenangkan medali emas di pameran dunia Paris, karena konsumsi bahan bakarnya yang lebih rendah dibandingkan mesin sebelumnya. Namun, Otto tidak puas dengan desain ini dan terus bereksperimen. Ia ingin menciptakan mesin yang lebih halus, efisien, dan dapat digunakan dalam kendaraan. Setelah beberapa tahun pengembangan, pada tahun 1876, Otto berhasil menemukan mesin pembakaran dalam 4 tak yang dikenal dengan nama siklus Otto. Mesin ini menjadi dasar bagi hampir semua kendaraan bermotor modern. Prinsip 4 langkah dalam mesinnya adalah langkah hisap, campuran udara, dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Langkah kompresi, campuran ini dikompresi untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Langkah pembakaran, usaha, busi menyalakan campuran bahan bakar, menghasilkan tenaga untuk menggerakkan piston. Langkah buang, gas sisa dibuang melalui katup buang. Penemuan ini menjadi terobosan besar dalam dunia otomotif dan membuka jalan bagi mobil berbahan bakar bensin di masa depan. Pengakuan, tantangan hukum, dan dampak, tahun 1876 sampai tahun 1891. Penemuan Otto segera menarik perhatian banyak insinyur dan pengusaha, termasuk Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach, yang kemudian mengembangkan mobil berbahan bakar bensin pertama berdasarkan prinsip mesin 4 tak Otto. Namun, Otto menghadapi tantangan hukum ketika seorang insinyur Prancis bernama Alphonse Biot de Roques mengklaim bahwa ia telah mengusulkan prinsip 4 tak sebelum
Otto. Pada tahun 1886, pengadilan memutuskan bahwa Otto tidak dapat mematenkan prinsip dasar 4 tak, karena konsep ini telah didokumentasikan sebelumnya oleh Biot de Rochas. Meskipun demikian, Otto tetap mendapatkan kredit sebagai orang pertama yang berhasil mewujudkan dan menyempurnakan mesin 4 tak untuk keperluan industri dan kendaraan. Penemuan Otto dengan cepat mengubah industri transportasi dan manufaktur. Mesin 4 taknya digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari mobil, sepeda motor, truk, hingga generator listrik. Berikut adalah beberapa penghargaan dan pengakuan yang diterima Nicolaus Otto selama hidupnya dan setelah kematiannya. 1. Medali emas di Exposition Universelle Paris. Pada tahun 1867, Otto dan rekan bisnisnya, Eugène Langen, memamerkan mesin gas mereka di pameran dunia, Exposition Universelle, di Paris, Prancis. Mesin ini mendapatkan medali emas karena efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan mesin uap dan mesin gas Lenoir sebelumnya. Penghargaan ini menempatkan Otto di panggung dunia dan menarik perhatian banyak insinyur serta investor terhadap teknologinya. 2. Penghormatan dari Kaiser Wilhelm I tahun 1877 sampai tahun 1880-an. Pada akhir 1870-an, mesin Otto mulai digunakan secara luas di seluruh Jerman dan Eropa. Wilhelm I, Kaisar Jerman pada saat itu, memberikan pengakuan tidak resmi terhadap Otto atas kontribusinya dalam industri. Meskipun tidak dalam bentuk penghargaan fisik, pengakuan dari pemimpin negara Jerman ini meningkatkan status Otto sebagai inovator di mata dunia teknik. Tidak, penghormatan dari industri otomotif dan teknik mesin tahun 1890-an sampai sekarang. Asosiasi Teknik Mesin dan Otomotif Jerman, VDI, Verein Deutscher Ingenieur, memberikan penghormatan kepada Otto sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam revolusi industri kedua. Universitas Teknik dan Institut Teknik di berbagai negara mengajarkan siklus Otto sebagai dasar dalam teknologi mesin pembakaran dalam. Siklus Otto Cycle, menjadi istilah teknis yang diabadikan dalam buku teknik dan digunakan dalam industri otomotif hingga hari ini. Tahun-tahun terakhir dan warisan, tahun 1891 sampai sekarang. Pada tahun-tahun terakhirnya, Otto terus mengembangkan dan menyempurnakan desain mesinnya, tetapi kesehatannya mulai memburuk. Ia meninggal pada tanggal 26 Januari tahun 1891 di Köln, Jerman, pada usia 58 tahun. Warisan Otto tetap hidup hingga hari ini. Hampir semua kendaraan bermotor modern menggunakan mesin berbasis prinsip yang ia temukan. Nama Otto diabadikan dalam berbagai istilah teknis seperti siklus Otto, yang masih digunakan dalam dunia otomotif dan teknik mesin. Nicolaus Otto sangat berjasa bagi dunia yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Menurut Anda, apakah akan ada seseorang seperti Nicolaus Otto di Indonesia? Tulis komentar Anda di kolom di bawah ini.